Sini, Cak. Jadi yang lempar tadi dibangun. Sini. Oh, langsung sekaligus, Nada. Iya, Kenapa nggak satu-satu? nggak apa-apa kan nanti 2 kali jelasin. Si Jian ini kayak mana ini? Udah gak Kasih apa-apa. aja. Enggak apa-apa, aku kasih pangku aja. Bukan pangku. Pangku aja. Nangis dia nangis. Enggak loh. Mana mau dia dibawa. Mau kan di mana? Kayak abang ada apa? Si Jian tidur. Ya udah pangku aja. Pangku aja enggak apa-apa. Nanti deh ini dia lebih besar suara dia. Apa itu? Mikrofonnya kayak mana nggak dengar itu? Ada pas apa namanya? Pas ikannya nanti ada. Oh, ada pakai recorder. Aku aja nggak sih kan dekat sini. Oh yaudah, ya buat di tengah-tengah. Ya dengar suara kipas Nada. Mau tahu hasil jawabannya sih. Hasil jawaban wawancaranya aja nggak di upload. Ini itu buktinya aja ya. Iya. Sudah perkenalan lah. Apa? Jadi gini Bu, sebelumnya jadi perkenalkan dulu Bu, saya nih Dimas, terus ini ada Yogi, ini Dila sama itu Nazla. Jadi tujuan kami kemarin ini kami mau mengadakan wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah kami dari UINSU, mata kuliah Desain Akad Perbankan Syariah. Jadi kami di sini mau mengadakan wawancara, tujuan akhirnya itu untuk memperkenalkan apa itu bank syariah, sama apa bedanya bank syariah sama bank konvensional. Tapi di sini kami kan ada subbab-subbabnya itu dari sekolah. Kami ini terfokus ke ijarah. Ijarah tuh sama kayak sewa lah. Cuma ini dalam versi syariahnya nama akannya ijarah. Sebelumnya boleh tahu nggak nama ibu itu siapa, nama kakak? Oh iya. Nama Ibu Nur Aisyah. Kalau ini anak ibu. Nama saya Lis Anggriani. Kalau profesi ibu ini sekarang jadi apa ya Bu? Ibu rumah tangga. Sama ibu rumah tangga juga. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya saya serahkan kepada Yogi. Sebelumnya Ibu memiliki tabungan di bank syariah atau konvensional nggak? Kalau saya punya di tabungan ini bank konvensional. Kalau Umi, Ibu ada juga bank konvensional. Di bank syariah ada nggak? Ada atau enggak? Belum ada. Belum ada. Itu di bank konvensionalnya di bank apa ya? Di bank BRI. Ibu bank BRI juga. Ibu tahu atau nggak Bu? Kayak perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional gitu? Nggak ngerti Bu. Emang bedanya itu di mana ya? Nah, jadi gini Bu, perbedaan bank syariah sama bank konvensional itu yang pertama itu ada dari segi ini hukumnya. Kalau dari di bank konvensional itu dia hukumnya menggunakan hukum perdata hukum positif dari negara Indonesia. Sedangkan kalau di bank syariah dia tuh hukumnya hukum prinsip-prinsip dia mengikuti prinsip-prinsip prinsip-prinsip yang syariah. Nah, itu dia bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kemudian juga perbedaan lainnya itu dari ininya Bu. Kalau dia di bank konven dia tuh kan menggunakan sistem bunga. Tapi kalau di bank syariah enggak, dia tuh menggunakan sistem bagi hasil. Nah, jadi setelah itu juga dia bedanya itu dari pengelolaan dananya. Pengelolaan dananya itu dia kalau di bank syariah sistemnya itu pengelolaan dananya dia menggunakan pembiayaan. Kalau misalnya di bank konvensional itu dia kredit kan. Bedanya itu Bu. Kalau di bank syariah dia pembiayaan, kalau di bank konven dia kredit. Itu maksudnya nama lainnya aja ya pembedanya? Enggak, sistematisnya juga beda. Oh, sistematisnya. Karena kalau di kredit itu kan dia sistemnya dengan bunga tadi kan. Hasil dari ininya
Kalau dia pembiayaan tadi lah dari bagi hasil dia Bu, nggak pakai bunga, karena kan bunga itu dia kan termasuk riba kan Bu. Makanya sistem bank syariah itu hadir untuk inilah sebagai antisipasi kalau menghindari dari riba, karena kan sama-sama kita tahu lah kalau di Al-Quran juga udah dijelaskan bahwasanya tuh riba tuh haram kan Bu, dan dosa gitu. Kalau misalnya dibilang riba konvensional di sini kan, di Indonesia ini kan lebih banyak bank konvensional daripada bank syariah, iya kan? Iya benar Bu, makanya tuh bank syariah ini sebenarnya masih dalam proses perkembangan Bu, belum dibilang belum maju lah, karena masih lebih unggul bank konven memang kan. Iya. Yang pengguna bank konven juga lebih banyak bahkan dari bank syariah. Terus juga masih minim literasi Bu, masih minim pengetahuan akan bank syariah ini. Tujuan kami sosialisasi pun juga untuk itu tadi, mengenalkan bank Bank syariah. syariah ya kepada Kalau ada bank syariah di Indonesia kenapa enggak, ya kan? Itu aja. Nih karena bank syariah kan belum ada. Ada juga. Udah Ada ada ya? Bu, udah. Bank BSI. syariah Indonesia BSI. Oh, BSI ya. Iya. Terus kenapa ibu kayak lebih memilih menabung di bank konvensional gitu? Ya pertama karena memang ini baru kenal sama BSI kan. Habis itu apa ya? Ya itu dari segi pelayanannya mungkin pelayanan. Entah belum ngerti juga ya karena masih pakai bank konvensional gitu kan. Kalau BSI ini masih baru, masih terdengar baru kan. Jadi 2021. Belum ada ini sih kepikiran buka di BSI gitu contohnya. Kalau dari Ibu sama jawaban. Kalau misalnya ada juga kepingin memang mau bank syariah itu. Tapi kalau dari BRI ke bank apa kan gimana itu coba? Nggak apa-apa Bu. Jadi Umi ada ini dua rekening Dua. satu rekening di BRI, satu di syariah. Oh jadi berarti harus buka tabungan lagi di BSI gitu. Buka rekening baru. Kebetulan BSI ini juga hasil merger dari Bank BRI juga. BSI ini kan bank yang merger dari Bank BRI, Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah itu tiga bank itu merger jadilah Bank BSI. Oh. Nama Bank Syariah Indonesia. Iya, iya. Nantilah kalau memang apa ibu mau juga. Karena kalau kita nabung di bank syariah ini nggak ada administrasinya kayak yang di BRI, nggak mungkin. Nggak ada potongan. Nggak ada potongan ya, tapi anak kuliah pakai BSI semua. Berarti Ibu masih nggak familiar lah ya sama BSI, masih kurang tahu. Karena mungkin satu tempatnya itu kan tertentu. Kalau di BRI kan di mana aja Iya, benar. ada, Salah itu satunya aja. itu sih faktornya. Itu yang Jadi pertimbangan keunggulan besar. konvensional. Kalau BSI misalnya Umi di sini kan, Iya. Umi mau TF ke BSI harus kemana ya? Kalau di sini daerah Sukarame, kalau di BRI di sini di Simpang Dunia ada, di Jodoh Center ada, dekat gitu dari tempat Umi. Kalau misalnya kayak gitu salah satu kendalanya mungkin Ibu bisa pakai aplikasi mobilnya Bu, transfer dari HP aja, nanti Ibu transfer, nggak malah datang ke ATM-nya gitu. Ya mungkin. Berarti ini Ibu belum pakai BRI Mobile. Ya. Ibu mau tahu nggak Bu perbedaan antara istilah riba, bunga, margin dan bagi hasil gitu? Masih belum ini kali. Kalau riba kan misalnya ibu pinjam uang 1 juta, jadi kan harus ibu harus mengembalikan uang itu 1.200.000. Nah, itu kan riba yang 200-nya kan. Tapi kalau ada kesepakatan misalnya kalau nggak ada kesepakatan mungkin nggak riba ya. Itu kan ini keikhlasan kita aja mengasih lebihnya gitu. Kayak mana? Kalau menurut kalian kayak mana? Gini Bu, kalau misalnya ini sebenarnya masih sering terjadi perdebatan juga sih Bu. Di kelas pun masih sering juga ini terjadi perdebatan masalah ini. Karena ada yang
bilang kalau tidak ada kesepakatan di awal itu tidak termasuk ke dalam riba. Tapi ada juga yang berpendapat yang namanya penambahan itu tetap riba. Tapi itu ada solusinya Bu. Misalnya kita mau minjem uang, terus kita mau berbuat baik lah, kita lebihkan lah karena dia udah menolong kita kan. Itu caranya kayak gini Bu. Misalnya kita minjem 1 juta, jadi kita bayar dulu 1 juta. Setelah itu baru kita kasih lagi 15.000 itu kan Bu. Jadi 15.000 sama 1 jutanya itu bayarnya terpisah, nggak langsung sekali 1 juta 15.000 gitu Bu. Ya berarti kalau menurut kalian kayak gitu, berarti yang konvensional seluruh Indonesia ini riba. Kalau konvensional dia emang riba sih Bu. Kalau sesuai hukum Islam itu konvensional termasuk ke dalam riba karena dia ada penambahan. Makanya itu kan sekarang ini ada namanya bank syariah. Makanya kan kita masuk itu kan harus tahu kayak misalnya pinjamannya kita mau nabung, nanti jadi berkurang gitu, ada juga yang berkurang kan, ada yang bayar adminnya itu. Jadi yang di riba gimana ya, nggak ngerti juga Ibu nih. Apa pertanyaannya apa? Di konvensional itu gitu maksudnya. Yang ribanya itu di mana, di konten gitu? Iya. Hampir semua. Gini Bu, di konven tuh tergolong riba karena konven ada pakai istilah ini value of money. Jadi kayak kita misalnya minjem 1 juta, itu kenapa kita bayar 1.200.000? Karena kalau menurut di bank konven nilai rupiah 1 juta hari ini sama nilai rupiah 1 juta di masa yang akan datang itu berbeda. Jadi makanya ada penambahan gitu. Ya kan nggak mungkin juga pekerja yang itu nggak digaji. Kok berdapat jadinya? Iya berarti makanya bilang kan istilah itu kan kita setujunya misalnya kita minjam segini jadinya segini. Itulah Bu makanya dikatakan riba karena dia ada perjanjian di awal itu. Riba ini kan artinya penambahan. Karena ada penambahan dari pokoknya itu kan. Nggak bisa di Islam itu. Iya ya udah sekarang itu terpulang dengan pribadi orang masing-masing. Kalau kita niatkan itu misalnya itu riba ya, kalau menurut Umi ya nggak usah gitu. Misalnya pihak bank meminjamkan uang kayak misalnya KUR itu kayak mana kan, KUR itu pinjaman pertama misalnya 25 juta, jadi nanti kita bunganya kan sedikit rendah itu kan, jadi kita memulangkan nanti di total sekitar 26 juta, nggak nyampe nggak nyampe 1% gitu ya. Nah, kayak gitulah, kayak gitu riba juga jadinya. Kalau misalnya dia emang udah di perjanjian di awal itu dia riba Bu. Terus kalau misalnya bayarnya itu kan nanti nyicil. Iya. Terus kalau nyicil ini, kalau misalnya di bank konven jangan ikuti kurs bunga Bank Indonesia Bu. Contoh misalnya di tahun pas kita zaman krisis moneter itu kan kalau misalnya Ibu ada minjem kayak gitu, misalnya bulanan Ibu itu bayarnya 500.000, karena pas kemarin tuh krisis moneter Ibu itu bisa kena tambahan jadi bayarnya sekitar entah 1 juta gitu per bulannya karena dia ngikuti bunga Bank Indonesia. Sementara kalau di bank syariah dia kalau misalnya di awal udah bayar sekian gitu kan, itu sampai itu lunas tetap segitu juga, nggak peduli apapun ini fenomena yang ada di sekitar sedang terjadi. Berarti di BSI ini misalnya adalah pinjaman gitu, kita minjam misalnya 5 juta, itu pulangnya 5 juta terus. Nggak kayak gitu juga Bu, karena di bank syariah itu juga ada kena biaya administrasi, terus mereka itu juga ini mengambil keuntungannya di kesepakatannya itu terjadi antara dua belah pihak, antara nasabah sama pihak banknya. Jadi itu di situ kita bisa negosiasi kayak mau berapa keuntungan yang bank dapat sama nasabah yang inginkan. Oh gitu. Udahlah, makasih banyak penjelasannya ya. Terus gimana tuh pandangan Ibu terhadap bank syariah? Ya lebih bagus lah kalau gitu menurut Ibu. Kalau memangnya nggak berbunga misalnya kan, kita pinjam 5 juta, memang kan ada kan biaya administrasi kan tetap ya kan, namanya itu kan udah mana mungkin kita naruhkan uang kita nggak ada inilah gitu kan. Menurut Ibu ya lebih bagus apa bank syariah.
Sebelumnya ibu pernah dengar nggak bu tentang akad-akad gitu yang ada di bank syariah? Nggak tahu lah, orang ibu belum pernah. Itu gimana rupa akalnya? Nah, jadi Bu, di bank syariah itu kata-katanya udah banyak sebenarnya. Yang pertama itu ada mudharabah. Nah, mudharabah ini tuh dia akan kerjasama antara nasabah dengan pihak bank. Nasabahnya ini dia sebagai pengelola dana dan si pihak bank ini sebagai pemberi dana. Nanti si pihak bank ini bakalan ngasih dana ke nasabah. Terus nanti dananya itu disepakati lah, ini nanti dananya mau buat apa, misalnya mau buat usaha laundry. Nah nanti dari usaha laundry itu kan ada keuntungan kan Bu yang didapat. Nah keuntungannya itu nanti dibagi. Nah itulah dia sistem bagi hasil yang ada di bank syariah. Tapi nggak udah paham. Iya. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, tanya juga. Jadi maksudnya hasil dari laundry itu dibagi Hasil dari sama usahanya nanti disepakati di awal itu nanti mau berapa persen. Misalnya nasabahnya 40%, karena kan yang modalin pihak bank gitu kan Bu. Nasabah itu kan hanya menjalankan usahanya gitu. Nanti disepakati di awal misalnya pihak banknya 60%, nasabahnya 40, ataupun nanti 70, 30 atau 50 tergantung kesepakatan. Dan seandainya kalau misalnya si nasabahnya ini melakukan kecurangan di dalam usahanya, itu nanti nasabahnya yang kena ini Sanksi buat iya, kena sanksi gitu Bu. Itu dipotong gitu uangnya gitu. Iya, bakalan kena denda juga sih gitu. Nah, kemudian ada musyarakah. Nah, musyarakah ini hampir sama kayak mudharabah tadi. Cuman dia sama-sama ngasih modal. Si nasabahnya ngasih modal, banknya ngasih modal. Tadi yang mudharabah cuman banknya aja kan yang ngasih modal. Kalau musyarakah sama-sama Bu. Nah, nanti itu kerja yang melakukan usahanya juga sama-sama. Dan itu nanti lah dibagi hasil juga sama kayak mudharabah. Terus ada murabahah itu dia akad jual beli. Terus ada akad salam, ada akad istisna, akad qard, sama akad ijarah. Nah jadi nanti kami ini Bu tujuannya tuh kan di akad ijarah kan Bu. Kami mau memperkenalkan akad ijarah kepada ibu yang kami wawancarai. Mungkin itu aja sih Bu perkenalan akad-akad yang ada di bank syariah. Selanjutnya nggak mau ngejelasin tentang riba dulu. Oh iya, jadi yang riba tadi nih sama Kak, kan dia ada jenis-jenisnya juga, ada dua, ada riba yang untuk utang piutang dan untuk yang jual beli. Dan utang piutang ini tuh ada jenisnya lagi, ada riba qard, ada riba jahiliyah. Terus juga yang jual beli ada riba fadl dan riba nasi'ah kan. Nah kalau untuk riba jahiliyah ini dia yang kayak Umi bilang tadi, tambahan dari pinjaman pokok yang kalau bayarnya itu dia jatuh tempo maka jadi tambahan gitu. Nah itu dikatakan riba. Kalau untuk riba fadl ini tuh dia transaksi jual beli yang sama jenisnya. Misal Umi beli emas 5 gram misal Umi beli 5 gram emas di tahun berapa 2015, terus mau jual emas lagi di tahun 2023 untuk di 5 gram juga. Nah itu nggak bisa gitu. Misalnya apa namanya? Beda kan harganya. Nah itu dikatakan juga riba. Kemudian untuk yang riba nasi'ah itu dia adalah riba yang dia serah terimanya nggak seragam gitu. Misal Umi minjem 100.000 terus misal Umi nukar 100.000 dengan pecahan 50, 30, 20. Jadi yang ngasih ini tuh dia hanya ngasih 50 sama 30, 20-nya itu nanti gitu. Nah itu nggak boleh, harus dikasih juga di saat itu. Itu sih jadi sering. Apakah ibu pernah mengambil KPR? Belum pernah. Ibu mengetahui KPR rumah juga. ya,
Bu mengetahui nggak Bu perbedaan antara KPR dengan KPR syariah? Nggak tahu karena ibu belum ada ngambil. Jadi gini Bu, mana tahu suatu saat ibu atau kakak pengen ngambil KPR kan, jadi sedikit saya jelaskan lah ya. Jadi KPR syariah itu di bank syariah ada menggunakan 4 akad. Biasanya 4 akad tuh Bu, ada akad musyarakah, akad apa tadi? Akad musyarakah, musyarakah mutanafisa, akad ijarah, sama ijarah mutanahiyah di kami atau IMBT lah bukan saya sebutkan IMBT. Jadi kalau KPR syariah nih Bu, saya jelaskan dulu ijarahnya Bu. Ijarah itu akad sewa yang ada pada bank syariah. Bedanya ijarah sama IMBT, kalau IMBT itu Bu, dia akad sewa yang ada kepemindahan kepemilikan barang pada akhir periode akad. Jadi ini kalau untuk di KPR syariah sangat cocok lah. Jadi sistemnya kayak gini Bu, misalnya kita ngambil KPR syariah, jadi kita ini menyewa rumah, cuman saat akhir periode sewa rumahnya udah habis, rumah itu jadi milik kita. Iya, berarti kalau sebelumnya milik orang lain ya kan. Sebelumnya kan udah milik mau dia. akhir deket pembayaran baru Milik kita. Iya. Terus bedanya KPR syariah sama KPR konvensi kayak gini Bu. Kalau di KPR konvensional yang ditransaksikan itu uangnya Bu. Jadi nasabah sama bank itu bertransaksi uang, sedangkan di KPR syariah yang ditransaksikan itu barangnya, karena inilah nasabah ini tadi sebagai yang menyewa. Di akhir baru rumah itu menjadi milik si nasabah. Itu aja sih Bu. Apakah Ibu tertarik dengan pembiayaan KPR syariah? saat ini karena ibu udah ada rumah Tapi ini untuk yang KPR syariah tadi dia per periodenya itu lama-lama naik angsurannya kan? Oh bunganya ya? Enggak, angsurannya naik lama. Karena dia ngikuti itu tadi Bu, kurs 5 tahun. Makin akhir periode makin banyak angsurannya. Oh gitu. Karena kan untuk akhirnya rumahnya untuk kita gitu kan. Dari semua penjelasan tadi Bu, seberapa Ibu tertarik untuk menjadi nasabah di bank syariah? Ada sih yang untuk kita mau nabung itu. Karena bebas akun. Iya. Jadi nggak ada pemotongan gitu ya? Enggak. Ada itu ya. Kalau di BRI ada potongan Kalau Umi kerjaan. kan biasa kan BRI, uang Umi misalnya 1 juta. Kok pas dilihat di saldonya kok tinggal berapa gitu kan? Iya, dia Nanti tiap bulan misalnya datang. orang ngirim sama Umi, adik misalkan udah dikirim katakan 1 juta, tapi mau ngambil nggak bisa bulan, nanti 900 sekian, nah 800 sekian. Jadi kan biaya adminnya itu di saldo itu harus 55 ribu lah gitu kan. Nah, belum lagi tambah nanti yang 12 ribunya tiap bulan, ya kan? Banyak sebetulnya kan. Iya, benar, Bu. Nah, ada juga sih kepingin mau buka bank syariah. Jadi gini Bu, kalau di bank syariah itu tabungannya ada 2 jenis ya Bu. Dia menggunakan 2 akad, ada yang akad wadiah sama akad mudharabah. Nah, yang akad wadiah ini artinya kan titipan murni Bu. Jadi kalau kita buka Kayak deposito tabungan, gitu. bukan sih Bu, ini seperti tabungan Ibu punya bank BRI gitulah, tabungan biasa kalau wadiah, karena dia titipan murni. Nah, kalau buka rekening di bank syariah menggunakan akad wadiah inilah Ibu nggak kena ini admin sama sekali. Jadi kalau Ibu nabung 100 ribu, tetap 100 ribu, nggak berkurang per bulan kayak admin bank BRI tadi kan 12 ribu. Iya. Itu bilang kalau penggunaan akad wadiah ini nggak ada. Tapi ada juga pilihan lain, misalnya Ibu mau berinvestasi dari tabungan dengan nyimpen uang di bank syariah, itu menggunakan akad mudharabah. Ini kalau akad mudharabah ini Bu, setiap bulannya Ibu bisa dapat bagian imbal hasil dari bank syariah. Cuman kalau misalnya banyak ya. kalau dananya dikit yang disimpan, sama Sayang. tetap minus itu Bu, sama admin yang banknya tadi. Iya. Kecuali kita nyimpen udah Sama kayak deposito lah itu. iya, sama kayak deposito lah. Cuman ini kan bisa ditarik setiap saat gitu kan. Terus kalau misalnya menggunakan akad wadiah tadi Bu, setiap bulannya itu kita bisa dapat bagi hasil juga. Cuman itu dalam bentuk hibah, dia tidak diperjanjikan di awal. Jadi tergantung banknya nih. Kalau misalnya orang itu lagi ada entah apa gitu, kadang orang itu mau ngasih nih Bu. Cuman itu nggak selalu ada setiap bulan. Oh. Tergantung banknya gitu deh. Ya, nengok bank yang banyak apa enggak orangnya itu ya. Itu aja sih Bu, kalau Iya. buka rekening di
Bank Syariah. Bank Syariah. Kan udah minum nggak dibikin. Udah. Kalau mau buka tabungan bank syariah di banknya pun nanti ditanyain juga ibu mau tabungan WDA atau mau syariah gitu. Ditanyain juga sama satpamnya gitu. Ya. Mungkin sekian lah Bu dari pertanyaan yang kami Oh tadi. iya. Mungkin Ibu apa masih ada yang mau ditanyakan itu seputar bank syariah Nggak atau usah ditanyakan lagi, ingin aja coba nanti buka tabungan syariah gitu aja. Udah. Jadi segini aja lah Bu wawancara Kang. Sebelumnya kami mohon maaf karena ada mengganggu waktu Ibu dan Nggak apa-apa. Dan tidur siang kok. kami juga mengucapkan terima kasih lah Bu karena udah bersedia meluangkan waktu untuk kami nih kan Bu. Ya, ibu pun berterima kasih kalian udah berteman sama anak ibu. Pokoknya iya, bukan gitu. Soalnya kan udah inilah sama gitu. Ya, udah lah ya. Kasih banyak ya, Nak ya. Gitu ya. Kok dingin-dingin tangan kalian? Hari dingin. Foto bu, boleh foto dulu. Boleh Oh iya. foto. Iya.